Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan bahas tentang kesesatan berpikir, ya, logical fallacy bahasa Inggrisnya. Hal ini seringkali terjadi, ya mungkin setiap hari kita temukan sesuatu yang sebenarnya sesat, ya. Atau ya kalau kita bahas kemarin valid atau tidak valid gitu kan, sah atau tidak sah, masuk akal atau tidak masuk akal. Nah, seringkali kita menyampaikan sesuatu argumentasi itu yang ternyata tidak masuk akal gitu loh. Nah, yang tidak masuk akal ini sebenarnya merupakan sebuah kesesatan di dalam sebuah proses berpikir. Tapi tidak semua hal yang sesat di dalam berpikir ini ataupun produk daripada proses logika yang tidak valid itu kemudian menjadi tidak berguna. Nah, ternyata ada juga hal-hal yang kemudian digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti ini misalnya, saya contohkan. Nih, pernah lihat nih yang seperti ini? Apa kira-kira yang agak unik dari gambar ini? Apa yang bisa Anda katakan? Ayam segar Vincent. Nah, gitu kan. Ini sesuatu yang sesat, tapi prakteknya setiap orang jual ayam hari ini, ya kan, trennya tulisan spanduknya seperti ini. Ayam segar. Wah, kita mau beli kan ayam yang sudah mati itu ya, yang sudah dipotong, udah nggak segar lagi, berarti yang sudah mati lagi malah. Nah, tapi orang bilangnya ayam segar. Segar kan harusnya ya seperti gambar itu kan masih hidup gitu. Nah, kenyataannya kita membawa pulang tuh ayam yang sudah disembelih, sudah dikuliti, sudah dipotong-potong, lalu kita bawa pulang, baru kemudian kita masak. Nah, tapi kenyataannya di situ kan yang kita ditulis ayam segar, padahal ayamnya sudah mati. Nah, ya memang awalnya kita beli ayam yang hidup, gitu ya. Nah, tapi tulisan ini sekarang hampir rata-rata orang jual ayam potong ya, itu pasang spanduk tulisannya ayam segar. Gitu. Ini juga bagian dari hal yang sesat dalam pikir, karena ini bisa menimbulkan multitafsir. Jadi sesuatu hal yang bisa menimbulkan berbagai macam multitafsir, ya itu bisa berpotensi merupakan sebuah hasil dari sebuah proses berpikir yang tidak tepat, ya. Nah, ini apa ini? Ikan tawar, ya kan? Nah, sementara tawar itu juga macam-macam. Kalau kita bahas tentang konsep ya, konsep tawar itu bisa ada dua pengertian ya. Tawar dalam artian tidak ada rasa ya. Nah, dalam konteks konsep ikan tawar itu maksudnya apa? Ya, tawar dalam artian tidak ada rasa atau tawar negosiasi harga. Nah, ini kan bisa menimbulkan multitafsir. Ikan tawar, ikan air tawar atau ikan bisa pakai tawar gitu. Tawar menawar harganya gitu kan. Nah, ini contoh sebuah produk ya dari sebuah kesesatan dalam berpikir. Tapi dipakai ya, digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari hari ini sebagai iklan khususnya ya, advertising. Nah, atau contoh berikutnya ini lebih nyata dalam dunia advertising. Nah, coba. Itu ada iklan billboard biasanya besar ya, tulisannya nyalakan merahmu. Nah, ada seseorang gambarnya lagi perbaiki loudspeaker kalau tidak salah ya. Iklan apa ini? Ini iklan rokok. Gitu ya. Tapi sekarang apa hubungannya gitu loh? Gambar yang ditunjukkan dia nggak ada megang rokok. Ya. Kemudian tulisannya nyalakan merahmu, apanya yang dinyalakan merahnya? Sementara dia bukan pegang lampu gitu atau bukan pegang cat, pegang kuas untuk ngecat misalnya. Nah, tapi tiba-tiba ujung-ujungnya adalah rokok. Apalagi tulisan di bawahnya merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi dan seterusnya. Nggak ada gambar rokoknya ya karena memang sekarang dilarang oleh pemerintah iklan rokok yang menampilkan produk rokoknya. Nah, tapi digunakanlah kata-kata atau kalimat-kalimat yang
sepertinya tidak ada hubungan dengan apa yang diiklankan. Bukan sepertinya, memang tidak ada hubungan. Nah, yang tidak ada hubungan inilah yang dimaksud dengan sesat. Sesat berpikir. Tapi produk sesat pikir ini ternyata bisa digunakan untuk menarik perhatian orang. Ya, dalam dunia periklanan khususnya. Nah, di sebelahnya juga belak-belakan aja nggak cukup. Ya. Let no, iklannya gudang garam. Ya, apa coba? Dia nggak megang rokok. Dia cuma megang toa gitu kan, sama megang kembang api ini. Nah, belak-belakan aja nggak cukup gitu. Nah, tapi maksud tersiratnya adalah ini sedang mengiklankan rokok gudang garam. Gitu. Ya. Atau ini tadi gudang garam juga ada punya apa? Iklan seringkali tulisannya pria punya selera. Ini bisa multitafsir. Berbagai macam apa ya? Konotasi ya. Atau orang akan bisa menduga-duga, mempersepsikan bermacam-macam. Pria punya selera. Selera apa maksudnya? Kan nggak ada hubungan dengan rokok juga. Ya, walaupun ketika kita tahu, oh rokok, berarti rokok ini seleranya pria. Tapi ketika tidak ada produk rokoknya, coba apalagi tampilan orang itu duduk dengan baju rapi, di belakangnya itu ada apa? Seekor macan ya, kalau tidak salah. Macam-macam kan? Mau menampilkan bahwa sosok pria ini adalah pria macan gitu kan? Nah, macan tuh maco misalnya, seleranya adalah wanita atau seleranya apa? Pria. Nah, ini nggak jelas nih. Pria punya selera. Selera pria apa selera wanita kan gitu. Nah, tapi ujung-ujungnya rokok. Nah, nggak ada hubungan sebenarnya. Gitu ya. Tapi iklan ini ingat kita, oh ikan gudang garam nih. Apalagi yang bawah. Ini kita ingat sekali gitu ya, ketika iklannya memang cukup menarik dibuat di televisi ya. Coba Anda lihat iklan Sampurna hijau ini. Nggak ada lo, nggak rame gitu. Kita kalau ingat tagline nggak ada lo, nggak ada rame ini langsung ingat gitu loh. Iklan ini iklan apa? Atau yang punya iklan ini apa gitu kan? Nah, padahal coba lihat gambar yang mereka ditunjukkan di situ adalah mereka lagi mancing gitu loh. Sedang rame-rame, makanya nggak ada lo, nggak rame gitu kan. Nah, apalagi yang ada iklannya apa Om Jin itu ya. Nah, ada 3 permintaan misalnya. Ya, ujung-ujungnya iklan rokok. Gitu. Nah, ini contoh kesesatan berpikir yang dalam kehidupan kita sehari-hari ternyata dipakai. Padahal sesat ini. Tidak valid, tidak masuk akal, nggak nyambung gitu loh. Nah, bahasa sehari-hari kita nggak nyambung gitu kan. Nah, tapi kenyataannya logical fallacy juga sering kali kita gunakan, khususnya di dalam periklanan. Oleh karena ini contoh-contoh ya yang dapat kita lihat. Nah, sekarang saya coba tampilkan apa sebenarnya fallacy. Fallacy itu berasal dari bahasa Yunani dan Latin yang berarti sesat pikir. Nah, fallacy di situ didefinisikan secara akademis sebagai kerancuan berpikir, rancu ya. Nah, kita juga bisa gunakan rancu gitu loh. Jadi kalau lihat tadi gambar ada spanduk tulisannya ayam segar, kemudian ikan tawar, pria punya selera dan lain sebagainya, itu kita bisa katakan rancu atau kita bisa bilang iklan ini ngawur gitu kan. Tapi kita ingat dengan iklan itu gitu loh. Nah, sekali lagi saya sampaikan bahwa fallacy didefinisikan secara akademis sebagai kerancuan pikir. Ya. Kerancuan pikir yang diakibatkan oleh ketidakdisiplinan pelaku nalar dalam menyusun data dan konsep. Secara sengaja maupun tidak sengaja. Jadi bisa saja sengaja, ya seperti iklan tadi kan, itu kan disengaja, gitu ya. Atau kita tidak sengaja. Nah, atau ya juga bisa diterjemahkan dalam bahasa sederhana dengan ngawur. Nah, kita sering bilang omonganmu ngawur gitu kan, atau iklan kamu ngawur misalnya, atau apa yang kamu sampaikan ngawur, argumentasi kamu ngawur, misalnya. Atau nggak nyambung, nggak logis. Nah, itu yang kita sering gunakan, kita sampaikan. Kenapa? Karena pelaku nalar atau kita seringkali tidak disiplin di dalam menggunakan rumusan-rumusan yang seharusnya digunakan dalam proses berpikir. Nah, kemarin kan kita sudah bahas, mulai dari kegiatan berpikir tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Nah, di tingkat ketiga penalaran itu kan jelas. Kita harus melihat valid atau tidak valid berdasarkan aksioma. Itu pun aksioma bisa kita uji kalau dia merupakan silogisme. Maka kita harus lihat dulu
argumentasi itu apakah silogisme atau tidak, gitu ya. Nah, silogisme itu tersusun dalam proposisi-proposisi yang kemudian ditarik kesimpulan dari proposisi itu menghasilkan sebuah kesimpulan. Ya, prosesnya disebut dengan inferensi. Nah, menarik kesimpulan dari dua premis atau lebih disebut dengan inferensi tidak langsung. Nah, kan begitu. Ketika kita tidak tertib, contohnya tidak memenuhi aksioma, maka argumentasi tersebut bisa dikatakan tidak valid. Ya, contoh-contoh yang tidak valid seperti iklan-iklan tadi, gitu ya. Baik, sekarang kita lihat Irving M. Kapi dalam bukunya Introduction to Logic, sudah lama sekali, tahun 59, mencoba membagi bentuk-bentuk argumen yang rancu itu dalam dua kelompok besar. Ya, ini formal fallacy atau kerancuan formal, dan kedua adalah informal fallacy atau kerancuan informal. Apa itu? Nah, kerancuan formal itu terjadi jika pertama bentuk-bentuk jalan pikiran yang keliru yang memperlihatkan bentuk-bentuk luar yang sama dengan bentuk-bentuk argumen yang valid. Jadi kemarin kita bahas tentang aksioma. Aksioma itu kan mencoba menguji apakah argumentasi atau silogisme itu sudah sesuai dengan aturan dalam berpikir, dengan ketentuan ya, atau sesuai dengan aksioma. Ketika tidak sesuai, maka dia akan dikatakan tidak valid atau melanggar pada aksioma yang keberapa. Gitu ya. Nah, itu formal berarti. Berarti ketika argumentasi itu tidak valid, maka sebenarnya itu terjadi sebuah kerancuan formal. Lalu kemudian, misalnya argumen itu melanggar aksioma tadi ya, atau dalil silogisme. Nah, itu formal ya. Nah, contoh dari kerancuan formal itu antara lain adalah kerancuan 4 term. Misalnya kan dikatakan bahwa sebuah silogisme itu terdiri dari 3 term. Ternyata ada 4. Misalnya ada konsep tawar tadi, ada term tawar, ya, seperti yang di iklan tadi atau di spanduk tadi, tawar. Ternyata tawar itu ada 2 makna. Nah, tawar yang dimaksud itu berbeda atau sama? Tawar dalam artian rasa atau tawar negosiasi? Negosiasi. Nah, begitu ya. Kalau dia ternyata punya makna yang berbeda dalam sebuah premis itu, maka termnya jadi berlebihan atau lebih. Padahal disyaratkan menurut aturan dasar itu sebuah silogisme terdiri hanya dari 3 term. Gitu ya. Lalu kemudian kerancuan term tengah. Nah, ketika term tengah kan dipersyaratkan dalam aksioma itu harus didistribusikan. Nah, ternyata dua-dua term tengah tidak terdistribusi. Atau kemudian kerancuan mayor tidak sah, kerancuan minor tidak sah, atau kerancuan premis-premis negatif. Dikatakan bahwa kalau ada premisnya negatif, maka kesimpulannya harus negatif. Ternyata kesimpulannya tidak negatif misalnya. Nah, ketika hasil daripada pengujian sebuah silogisme atau argumentasi itu melanggar dari sebuah ketentuan, maka itulah yang disebut dengan tidak valid. Tidak validnya itu adalah bentuk dari kerancuan formal, karena tidak memenuhi aturan yang sudah ditentukan. Kemudian kerancuan informal. Nah, kerancuan informal di sini maksudnya adalah tidak terjadi pelanggaran terhadap aturan-aturan formal dalam berargumen, dalam artian tadi tidak terjadi pelanggaran aturan dasar dan aksioma atau dalil, namun sekurang-kurangnya tidak terjadi pelanggaran secara langsung terhadap aturan-aturan formal. Nah, tapi meskipun demikian, kesimpulan yang diajukan atau ditarik sesungguhnya tidak mendapat dukungan premis-premis yang diajukan dalam argumen bersangkutan. Jadi bisa saja premis itu atau kesimpulan yang kemudian ditarik sebenarnya nggak ada kaitan dengan premis-premisnya, tapi dia bisa valid. Nah, karena apa? Karena argumen itu disusun sedemikian rupa supaya kelihatannya valid atau kemudian supaya hasilnya valid sehingga bisa diterima. Padahal ternyata antara premis-premis dan kemudian kesimpulan yang ditarik nggak ada hubungan. Nah, ini yang dimaksud dengan kerancuan informal. Itu. Nanti kita akan lihat seperti apa contohnya. Oke, sekarang kita fokus pada kerancuan informal. Karena kerancuan formal sudah kita bahas kemarin dalam artian ketika tidak memenuhi 3 aturan dasar dan aksioma, maka kemudian silogisme tersebut dikatakan tidak valid. Berarti rancu secara formal. Oleh karena itu kita sekarang akan bahas yang kerancuan informal. Menurut Irving M. Kapi,
kerancuan informal itu terbagi atas dua kelompok. Yang pertama adalah kerancuan relevansi atau fallacy of relevance, dan yang kedua adalah kerancuan ambiguitas atau fallacy of ambiguity atau kerancuan arti ganda. Nah, kita lihat satu persatu. Kerancuan relevansi itu seperti apa? Yaitu kerancuan pada argumen, ya, yang premis-premisnya secara logikal tidak relevan. Tadi yang sudah saya sampaikan juga tadi bahwa premis-premis yang yang ada di dalam sebuah argumen itu ternyata tidak substansial, ya, atau tidak ada sangkut pautnya dengan kebenaran atau kesalahan dari sebuah kesimpulan yang mau ditegakkan oleh premis-premis yang diajukan. Artinya antara premis-premis dan kesimpulan sebenarnya tidak terdapat hubungan logika. Nah, cara penyampaian mempengaruhi aspek psikologis sehingga antara premis dan kesimpulan terdapat hubungan logikal. Jadi seolah-olah dibuat seperti ada hubungan, padahal dia tidak relevan atau tidak ada kaitan. Nah, kerancuan relevansi ini bisa kita lihat ada 10 jenis kerancuan, ya, menurut Irving M. Kapi. Yang pertama adalah konklusi tidak relevan atau irrelevant conclusion. Bahasa Latinnya ignoratio elenchi. Ignoratio elenchi. Bagaimana terjadinya? Nah, terjadi bila satu argumen yang seharusnya dimasukkan untuk mendukung satu kesimpulan, namun diarahkan dan digunakan untuk membenarkan satu kesimpulan yang lain. Ya. Contoh ini di sini. Dalam sebuah perkara pidana, seorang jaksa dalam usahanya untuk membuktikan bahwa perkara pembunuhan yang bersangkutan adalah sangat kejam dan biadab, maka dia coba menceritakan tentang kekejaman dari peristiwa pembunuhan, ya, dan juga kebuasan dari peristiwa itu. Tapi dia tidak menyebutkan siapa yang melakukan. Nah, dari cerita-cerita itu lalu kemudian dia menyimpulkan bahwa terdakwa adalah pembunuhnya. Ya, saya contohkan misalnya, mohon maaf ya, Pance aktif, monitor. Ya, Pak. Oke, saya contohkan Pance misalnya ya. Lalu kemudian di sini saya ada lihat Jayanti Kumalasari. Jayanti bisa dengar? Oke. Baik, mohon maaf saya gunakan nama Anda sebagai contoh, ya. Saya misalnya sebagai seorang jaksa mencoba menuntut Pance di sebuah persidangan atas sebuah kasus pembunuhan dan pemerkosaan, gitu ya. Nah, saya untuk meyakinkan hakim supaya Pance itu dihukum, saya menceritakan bagaimana Jayanti itu diperkosa di pinggir jalan dekat semak-semak, gitu ya. Lalu kemudian dipukuli, nah, diikat sampai akhirnya kemudian Jayanti ini trauma dan kemudian mengalami depresi, ternyata juga hamil. Nah, atas kehamilan yang dialami oleh Jayanti, maka kemudian Jayanti frustasi dan melakukan bunuh diri. Oleh karena itu, maka Pance harus dihukum seberat-beratnya. Begitu Pak Hakim. Saya mohon kepada Pak Hakim untuk menghukum Pance seberat-beratnya. Nah, ini dikatakan sesat. Kenapa? Waktu saya ceritakan tentang kekejaman pemerkosaan, kan saya tidak bilang bahwa Pance yang melakukan. Saya hanya bilang Jayanti itu diperkosa di pinggir jalan. Maaf ya Jayanti. Lalu kemudian Jayanti trauma, lalu kemudian frustasi, hamil pula, bunuh diri. Saya tidak bilang Pance yang melakukan gitu loh. Tapi kemudian saya tuduhkan bahwa Pance harus dihukum berat. Nah, ini yang dimaksud dengan kesimpulannya nggak nyambung. Tapi bisa saja hari ini dalam sebuah proses persidangan terjadi seperti ini. Orang yang tidak bersalah jadi masuk penjara. Gara-gara oknum jaksanya membuat sebuah rangkaian argumentasi yang seolah-olah benar atau valid. Nah, tapi sebenarnya sesat. Nah, ini yang juga makanya Anda kenapa harus paham dasar logika. Ya, dan nanti Anda akan belajar sistem hukum. Sudah ada kelas sistem hukum belum? Belum ya? Nah, kenapa? Supaya Anda tidak, ya paling tidak Anda memahami hak-hak Anda di mata hukum.
dan Anda memahami apakah Anda menjadi korban kesesatan dalam berpikir atau tidak. Kadang-kadang kan kita mengalami hal seperti ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu ya. Ini nih contoh yang pertama. Gitu. Baik, kemudian berikutnya appeal to force. Merujuk kekuatan atau argumentum ad baculum. Terjadi bila orang dengan mendasarkan diri pada kekuatan atau ancaman, penggunaan kekuatan, memaksakan agar satu kesimpulan diterima atau disetujui. Oke, di situ ada contoh nih, saya tuliskan di bawah. Seorang jutawan kepada seorang redaktur sebuah surat kabar yang hendak memberitakan perihal anaknya yang terlibat suatu skandal, berkata, saya jadi seorang kaya ya, orang kaya, jutawan. Saya sampaikan kepada pimpinan redaksi dari sebuah media. Saya bilang, saudara redaktur pasti Anda sependapat dengan saya bahwa peristiwa yang menyangkut anak saya kan terlalu kecil lah nilai beritanya bagi surat kabar sebesar surat kabar Anda. Surat kabar Anda kan sudah cukup terkenal. Berita-beritanya juga bombastis gitu ya. Jadi nggak kelas lah kalau apa yang dilakukan anak saya ini diberitakan. Apalagi perusahaan saya kan tiap tahun udah banyak menghabiskan uang untuk pasang iklan di surat kabar yang Bapak pimpin. Coba. Di sini seorang pengusaha atau orang kaya tadi mencoba menunjukkan bahwa dia punya uang yang kemudian setiap tahunnya dia pasang iklan di media yang memberitakan anaknya tadi untuk memberikan penekanan kepada media supaya nggak usah lah masukin berita tentang anak saya. Han nggak nyambung. Pasang iklan ya pasang iklan. Nah, nggak perlu dibawa-bawa gitu kan. Dengan pemberitaan. Jelas tidak nyambung, tapi kenyataannya seringkali kita begitu. Ya, Anda juga sering gitu kadang-kadang mungkin kan ketika ngobrol dengan teman Anda atau lain sebagainya ingin meyakinkan teman Anda bawa-bawa nama orang lain gitu kan. Atau bawa-bawa kekuasaan orang tua Anda atau lain sebagainya lah. Nah, ini juga sesat. Gitu ya. Appeal to force, istilahnya. Mencoba merujuk pada kekuatan, force. Baik, kemudian yang ketiga, argumentum ad hominem atau abusive. Terjadi bila suatu argumen diarahkan untuk menyerang pribadi orangnya dengan menunjukkan kelemahan atau kejelekan orang tersebut dan tidak berusaha secara rasional membuktikan bahwa apa yang dikemukakan orang yang diserang itu salah. Ini waktu pilkada kemarin kita mungkin sering mendengar atau melihat tulisan-tulisan yang disampaikan melalui media sosial tentang tuduhan-tuduhan ya seseorang, padahal nggak nyambung gitu loh dengan pilkada kan. Pilkada kan pilih orang, bukan pilih kejelekan ataupun pilih kebaikan, tapi pilih orangnya gitu kan. Nah, seringkali kita langsung menjustifikasi ini orang ini suka begini, ini suka begini, tanpa pernah kita ingin membuktikan kebenaran tentang apa yang disebutkan itu. Oh, dia ini kan orangnya bandar judi misalnya. Dia teman dekatnya atau sebagainya. Apakah karena teman dekatnya terus nggak bisa nih kita pilih jadi bupati atau jadi wali kota atau jadi gubernur gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan argumentum ad hominem, abusive. Ini kesesatan ya. Jadi mengkait-kaitkan sesuatu hal yang tidak baik pada seseorang dan kemudian kita ambil kesimpulan bahwa orang ini nggak baik. Nah, ini juga sering kita lakukan. Lalu ada argumentum ad hominem. Tadi disebut argumentum abusive tadi ya. Ini circumstantial. Terjadi jika sebuah argumen diarahkan pada pribadi orangnya dalam kaitan dengan situasi atau keadaan orang itu sendiri. Nah, contoh itu di situ. Tentu saja ia tidak akan setuju jika izin baru untuk membuka sebuah night club diberikan. Karena Pak Wali Kota kan ustadz. Ya, dia ustadz. Macam mana kalau kita ngajukan izin buat night club disetujui? Nggak mungkin lah. Nggak ada hubungan gitu kan antara wali kotanya atau bupati atau kepala daerahnya itu ustadz dengan izin yang diberikan. Sepanjang memenuhi persyaratan tentu diberikan izin. Nah, ini juga disebut dengan sesat gitu. Ya, contohnya selera pemberani ya atau pria punya selera. Itu contoh dari argumentum ad hominem. Apa
Apa urusannya rokok dengan selera pemberani? Apakah pemberani itu rokoknya gudang garam? Ya. Nah, ini yang tidak tepat. Gitu. Baik, kemudian yang keempat, argumentum ad ignorantium. Terjadi bila suatu hal dinyatakan benar semata-mata karena belum dibuktikan bahwa hal tersebut salah. Atau sebaliknya, suatu dinyatakan salah karena belum dibuktikan bahwa hal itu benar. Contoh, kita sering bilang hantu itu tak ada lah, mana ada. Tapi kita nggak pernah buktikan benar ada atau tidak. Kan gitu. Langsung kita bilang hantu itu mana ada, kan gitu. Tapi kita tak pernah buktikan bahwa hantu itu benar ada atau tidak. Nah, dikecualikan dalam kesesatan ini atau logical fallacy ini adalah proses peradilan pidana. Di Indonesia itu dikenal dengan azas presumption of innocence atau azas praduga tidak bersalah. Jadi di Indonesia seseorang walaupun sudah melakukan perbuatan ataupun tindakan pidana, selagi belum diputus oleh pengadilan kita tidak bisa menyatakan dia bersalah. Ya, itu yang dimaksud dengan presumption of innocence. Nah, karena di pengadilan lah akan dibuktikan apakah benar orang itu bersalah atau tidak. Jadi begitu. Jadi meskipun dia sudah jelas salah, kita nggak bisa terus menjustifikasi itu. Ya. Atau udah jelas dilihat dengan mata kepala, tapi kita tidak bisa bilang bahwa dia bersalah. Karena di Indonesia menganut azas presumption of innocence. Ya, kalau bicara dalam hukum. Tapi itu sebenarnya adalah kesesatan dalam berpikir. Ya. Udah jelas dia salah, tapi kita bilang belum tentu bersalah, gitu kan? Nah, itu yang terjadi di kita di Indonesia. Baik, yang kemudian yang kelima, yaitu argumentum ad misericordiam atau appeal to pity, mengubah rasa iba. Appeal merujuk ya pada rasa iba. Nah, terjadi bila kita mencoba menggugah rasa kasihan ya untuk mendorong diterimanya atau disetujuinya suatu kesimpulan. Jadi mencoba mencampur adukan antara perasaan dan jalan pikiran, padahal ini berbeda. Nah, saya sudah pernah singgung tuh ya, antara pikiran dengan perasaan. Ya. Itu beda. Yang kita bahas dasar logika itu pakai pikiran, bukan pakai perasaan. Nah, namun ternyata seringkali kita mencoba menggugah perasaan seseorang sehingga sesuatu hal yang logis jadi nggak logis. Gitu. Akhirnya orang tadi jadi menyetujui atau tidak menyetujui sesuatu. Ya. Kalau di Indonesia kan, nah itu contohnya di sini, argumen ini sering dipergunakan di dalam peradilan yang menggunakan sistem peradilan Anglo-Saxon, pakai sistem juri. Kalau di Indonesia tidak seperti ini. Kita menggunakan azas Eropa kontinental, peninggalan Belanda. Maka hakim akan melihat tuntutan jaksa, lalu pembelaan dari pembela dan terdakwa, lalu kemudian hakim mencoba mencari kebenaran dari setiap pembuktian-pembuktian yang ada di persidangan, lalu diputuskan. Sedangkan di pengadilan sistem Anglo-Saxis ada juri. Nah, disitulah seringkali pengacara ataupun terdakwa mencoba menggugah rasa iba dari para juri yang kemudian untuk supaya paling tidak meringankan atau membebaskan seseorang tadi. Sehingga hakim akan dipengaruhi oleh keputusan daripada juri. Gitu ya. Nah, ini appeal to pity, mengubah rasa iba. Ini juga sesat atau rancu. Ya. Baik, saya tidak bahas ininya. Yang keenam adalah argumentum ad populum. Nah, terjadi bila orang berusaha mengemukakan dan memenangkan dukungan untuk suatu pendapat atau pendirian dengan jalan menggugah perasaan atau emosi. Ya, membangkitkan semangat berkobar-kobar pada masyarakat. Ini misalnya seorang orator atau kandidat calon kepala daerah, ya, bupati, wali kota atau gubernur, kemarin pada saat pilkada dia kampanye, ya sayangnya pada saat pandemi COVID-19 ini tidak ada pertemuan atau rapat besar, ya, rapat akbar di lapangan, sehingga kita hanya melihat dalam jumlah yang pertemuan terbatas. Tapi dalam dia meyakinkan pemilih, ya dia menyampaikan semangat yang berkobar-kobar supaya orang mau memilihnya atau mendukungnya. Nah, ini yang juga kadang-kadang digunakan dalam bidang periklanan. Ya, atau orator ulung itu kan Presiden Indonesia pertama, ya, Presiden Soekarno. Coba Anda nanti cari contoh di YouTube.
bagaimana pidato Soekarno itu yang kemudian membakar semangat pada waktu itu. Ya, karena pada waktu itu kan era-eranya merebut kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga Soekarno begitu ahli lah ya, begitu mahir memenangkan dukungan dari para masyarakat pada waktu itu untuk membangkitkan melawan penjajahan. Lalu kemudian ketujuh, argumentum ad verecundiam. Nah, ini terjadi bila ada usaha untuk memperoleh pembenaran atau dukungan atau suatu kesimpulan atau pendapat dilakukan dengan jalan mendasarkan diri pada kewibawaan orang terkenal. Namun padahal keahliannya terletak pada bidang lain. Jadi kita gunakan figur orang lain yang nggak ada hubungan, nggak ada sangkut paut, kita pakai ya istilah-istilah yang digunakannya biar keren gitu kan. Nah, misalnya berupaya meyakinkan kebenaran suatu pendapat yang terletak di bidang politik atas dasar ucapan Einstein. Padahal Einstein itu kan ahli fisika. Ya, bukan tentang politik gitu loh. Nah, tapi istilah-istilah yang dipakai Einstein kita pakai dalam istilah-istilah politik. Ini yang kadang-kadang juga sering kita gunakan gitu kan. Ya biar terlihat keren gitu kan. Nah, gunakanlah apa istilah dalam Einstein misalnya tentang atom ya atau apa ya misalnya. Einstein itu terkenal dengan hukum-hukum fisikanya. Nah, kita gunakan di dalam politik menjadi istilah-istilah yang seolah-olah itu bagian dari politik. Nah, padahal kita hanya sekedar untuk meyakinkan orang seolah-olah gitu. Lalu kemudian adalah false cause atau kausa palsu. Terjadi dengan cara menyatakan adanya hubungan kausal sebab akibat antara dua hal. Padahal hubungan kausal itu nggak ada. Jadi seolah-olah ada hubungan sebab akibat. Padahal nggak ada hubungan gitu. Nah, ada dua jenis. Pertama adalah non causa pro causa. Ya, terjadi sesuatu yang bukan sebab dinyatakan sebagai sebab dari suatu hal. Nah, contoh di situ. Ayah Budi adalah orang yang pintar, maka Budi pastilah pintar. Jadi langsung distereotipkan bahwa ayah Budi itu adalah pintar, apalagi dosen misalnya, maka Budi itu ya pintar, gitu. Ini yang kadang-kadang kita suka melekatkan, menjustifikasi ya terhadap sesuatu yang bukan menjadi penyebabnya, gitu. Lalu kemudian ada post hoc ergo propter hoc. Post hoc ergo propter hoc, yaitu menarik kesimpulan bahwa suatu kejadian adalah sebab dari terjadinya suatu peristiwa tertentu, semata-mata berdasarkan alasan bahwa kejadian yang disebut pertama itu terjadi lebih dahulu dari peristiwa tertentu tersebut. Tadi kan non kausa pro kausa ya, ayah Budi adalah orang pintar maka Budi pastilah pintar. Ini sesat gitu kan. Macam mana Budi pintar kalau dia tak pernah belajar? Ya. Ayah Budi dosen ya, dia mungkin belajar. Nah, tapi Budi tidak otomatis pintar ketika tidak belajar. Ini non kausa pro kausa. Kalau yang ini post hoc ergo propter hoc. Nah, menarik kesimpulan bahwa suatu kejadian adalah sebab dari terjadinya suatu peristiwa tertentu, semata-mata berdasarkan alasan bahwa kejadian yang disebut pertama itu terjadi lebih dulu dari peristiwa tertentu tersebut. Misalnya, ini juga di dunia periklanan sering terjadi. Budi itu menjadi pintar setelah makan buah apel. Maka buah apel bisa membuat orang pintar. Jadi sebelum ujian nanti, Anda minum kopi. Wah, begitu selesai ujian, nilai Anda ternyata tinggi. Langsung orang kaitkan, oh kemarin si Budi ini minum kopi dia sebelum ujian. Berarti minum kopi bisa bikin pintar. Nah, ini sesat namanya. Gitu ya. Dan ini sering kali terjadi. Ya, di iklan ada itu. Ada iklan obat tertentu ya. Apabila sudah mau masuk musim ujian, iklan vitamin itu keluar. Seolah-olah kalau minum vitamin itu maka jadi pintar. Ya, percuma juga kalau tidak belajar gitu kan. Nah, Anda bisa lihat cari iklannya nanti. Bahwa seolah-olah setelah minum produk itu lalu kemudian bisa juara. Tidak akan bisa kalau tidak belajar kan. Baik, kemudian pertanyaan majemuk atau complex question. Nah, terjadi bila diajukan satu pertanyaan majemuk, tetapi kemajemukannya tidak diketahui atau dikaburkan. Dan untuk pertanyaan tersebut dituntut hanya satu jawaban tunggal.
Nah, jadi kadang-kadang kita bikin pertanyaan yang multitafsir jawabannya, sehingga orang mau jawab bingung gitu. Ya, jadi hati-hati. Kenapa orang tidak menjawab pertanyaan kita? Karena mungkin orang rancu gitu dengan pertanyaan kita. Nah, contohnya di situ. Apakah engkau sudah menghentikan kebiasaan memukuli istrimu atau suamimu misalnya? Nah, orang bingung nih kan. Kapan saya mukuli istri misalnya? Ya mungkin maksud mukuli di situ lain mungkin. Ya, mukuli mungkin tiduri mungkin atau mencium mungkin dan sebagainya. Nah, orang bingung. Mau jawab nanti, wah kalau saya jawab nanti berarti saya benar. Atau saya jawab lain nanti dibilang nggak nyambung. Nah, akhirnya pertanyaan-pertanyaan seperti ini jadi multitafsir. Nah, ini juga rancu gitu ya, pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Jadi hindari membuat pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Tapi bisa saja Anda gunakan ketika Anda memang sengaja untuk membuat orang menjadi bingung misalnya. Gitu. Lalu yang ke-10 ya, yaitu begging the question atau petitio principii. Mengasumsikan kebenaran dari apa yang mau dibuktikan sebagai benar dalam upaya untuk membuktikan kebenarannya. Nah, seringkali penggunaan kata-kata untuk mengungkapkan argumen ini mengaburkan fakta bahwa tersembunyi dalam salah satu dari premis-premis yang diasumsikan tercantum kesimpulannya. Jadi logical fallacy ini di sini atau kerancuannya adalah kita mengasumsikan sebuah kebenaran dari apa yang mau dibuktikan sebagai benar dalam upaya untuk membuktikan kebenaran. Nah, coba kita lihat dulu contohnya supaya mungkin lebih mudah. Kita harus mendorong generasi muda kita untuk melaksanakan ritual kepercayaan ini untuk meningkatkan moralitasnya. Tetapi apakah ritual kepercayaan tersebut benar-benar menyebabkan pertumbuhan moral ataukah karena sebab yang lain? Misalnya, dulu kita tiap hari Senin pasti upacara bendera. Bahwa upacara bendera itulah yang kemudian meningkatkan semangat patriotisme kita terhadap perjuangan para pahlawan yang telah mendahului kita. Tapi apakah ada hubungan? Ya, menghargai jasa-jasa pahlawan lalu kemudian mendorong semangat kita untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan hanya dengan upacara. Apa bisa upacara saja? Nah, itu yang terjadi hari ini, ya. Tapi paling tidak di masa-masa dulu tingkat kedisiplinan itu bisa dibangun dengan hal-hal seperti ini walaupun nggak ada hubungan misalnya. Ya, dulu ada orang sering bilang soal penataran P4. Penataran P4 bisa membuat orang menjadi begitu cinta terhadap tanah air dan negara misalnya. Walaupun sebenarnya semuanya kan relatif gitu ya. Nah, ini juga merupakan bagian dari sebuah kerancuan. Jadi ada upacara bendera, ada apel dan sebagainya yang selalu dianggap oh ini bisa menjadi sebuah alat untuk kemudian membuat orang menjadi lebih baik misalnya. Padahal belum tentu. Gitu ya. Nah, itulah 10 kesesatan informal ya, yang disampaikan oleh Irving M. Kapi. Lalu kemudian yang kedua adalah kerancuan ambiguitas. Nah, kerancuan ambiguitas di sini adalah terjadi jika dalam suatu argumen perumusannya memuat perkataan atau ungkapan yang mempunyai arti ganda. Yang pada saat berlangsungnya argumen itu arti dari perkataan atau ungkapan itu mengalami pergeseran tanpa diketahui atau disadari. Sehingga menyebabkan ditariknya kesimpulan yang keliru. Contoh tadi ya, ayam segar, ikan tawar. Ikan tawar itu maksudnya ikan ditawar atau ikan air tawar gitu kan. Nah, karena makna tawar di situ ada dua gitu ya. Nah, itu contoh ambigu jadinya. Hal seperti itu disebut apa? Misalnya, ya pertama ada ekivokasi. Jadi kerancuan ambiguitas antara lain pertama adalah ekivok. Yaitu perkataan yang sama digunakan yang sama dalam arti yang berbeda di dalam konteks. Tadi ya, contohnya tawar. Ya. Tawar itu tawar yang seperti apa? Misalnya. Atau genteng. Bisa itu bisa racun ular atau bisa apa misalnya. Nah, sini. Kerancuan juga sering terjadi dalam hal digunakannya perkataan yang mempunyai makna relatif seperti perkataan kecil. Misalnya seekor gajah adalah binatang, karena itu gajah abu-abu adalah binatang abu-abu. Adalah sebuah argumen yang valid. Nah, kerancuan ekivok akan terjadi jika berdasarkan argumen tadi disimpulkan dan karena itu gajah kecil adalah binatang kecil. Ya, nggak bisa gitu kata-kata kecil terus. Oh, gajah kecil. Gajah sekecil apapun gede juga, gitu kan? Nah, jadi gara-gara ada kata kecil itu diasumsikan bahwa barang wujudnya sama, gitu. Padahal tidak demikian. Lalu ada ambiboli. Yang kedua adalah ambiboli.
yaitu adanya premis-premis berarti ganda yang disebabkan oleh konstruksi gramatikal yang tidak tepat. Nah, misalnya contoh di situ. Contoh ini tidak tegas mencantumkan tanda baca, sehingga ini bisa multitafsir, bisa banyak penafsiran. Contoh tadi ya, terbungkus dalam sebuah koran, gadis seksi itu membawa 3 potong pakaiannya yang baru. Kalau bacanya cepat, ini kesannya gadis seksi itu terbungkus sebuah koran, ya. Tapi kalau ada tanda bacanya, misalnya terbungkus dalam sebuah koran, koma, gadis seksi itu membawa 3 potong pakaian yang baru. Jadi yang dibungkus koran itu adalah pakaiannya yang 3 potong itu, bukan gadis seksinya. Nah, jadi gara-gara susunan konstruksi gramatikalnya tidak tepat dalam artian tanda bacanya, maka bisa menimbulkan kerancuan. Ya. Atau contoh berikutnya yang ada di bawah itu ya. Gitu. Jadi tidak ya, ini kadang-kadang Anda kalau nulis WA atau kemudian kirim SMS, itu juga bisa timbul multitafsir. Ya, ini termasuk dalam kerancuan ambiboli. Misalnya, Anda karena nggak ngerti handphone baru itu bagaimana huruf kecil atau huruf kapital, Anda tulis huruf kapital semuanya. Nah, orang yang terima itu bisa menafsirkan, ini Anda sedang marah atau apa? Gitu. Karena hampir sebagian besar menyepakati bahwa kalau tulisannya gede-gede semua, ini lagi marah berarti kan gitu. Nah, jadi hati-hati. Ini dalam berkomunikasi hari ini kan seringkali menggunakan komunikasi tulisan di dalam media sosial. Nah, bisa berbahaya hari ini, apalagi sudah ada aturan hukumnya. Gitu. Lalu kemudian aksentuasi. Aksentuasi itu apa ya? Logat gitu ya, logat. Adanya terjadi perubahan makna yang disebabkan oleh penekanan aksentuasi pada bagian perkataan tertentu dari argumen atau pernyataan yang bersangkutan. Jadi kita Indonesia ini kan bermacam-macam suku bangsa. Nah, itu pun dipengaruhi oleh letak geografis. Ada yang tinggal di pegunungan, ada yang tinggal di sawah, ada yang tinggal di pantai ya. Kondisi alam itu juga mempengaruhi bagaimana orang berbicara. Nah, kita selalu identik bahwa kalau orang Batak ngomongnya keras itu adalah marah-marah, misalnya ya. Nah, orang Jawa itu halus. Jadi marah pun kita nggak tahu misalnya. Nah, hanya gara-gara aksentuasi atau logat cara bicaranya. Padahal dia marah gitu kan. Misalnya, mohon maaf, Mas, kaki saya terinjak gitu kan. Nah, itu kalau orang Jawa misalnya, udahlah kaki terinjak, minta maaf, gitu kan. Tapi berbeda misalnya kalau orang Batak. Tadi kan, punya mata tak kau? Ya kan, kaki aku terinjak nih, kan gitu. Nah, kesannya marah, padahal dia mungkin ya seperti itulah cara penyampaiannya karena faktor geografisnya, karena faktor sukunya atau lain sebagainya. Dan itu dianggap tidak satu hal yang menunjukkan sebuah kemarahan sebenarnya kalau di Sumatera, orang Sumatera, tapi di orang Jawa mungkin itu jadi berpengaruh. Nah, karena apa? Aksentuasi yang berbeda jadi menimbulkan kesan yang berbeda. Lalu yang keempat adalah komposisi, kerancuan komposisi. Ini pun ada 2 kerancuan ini, yaitu kerancuan yang terjadi jika dalam berargumen mencampur adukan antara unsur-unsur dan keseluruhan. Jadi ada terdapat 2 jenis kerancuan. Yang pertama adalah komposisi jenis 1, di mana kita menarik kesimpulan berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki oleh unsur-unsur, lalu ditarik kesimpulan secara keseluruhan. Nah, misalnya mobil, ya, kita ambil bagian-bagian kecil dari mobil, ada setir mobil, ada spion, ada jok mungkin. Karena barang-barang itu ringan, lalu kita menyimpulkan bahwa oh mobil berarti ringan ini. Ya, atau sekarang ada sepeda lipat misalnya kan. Sepeda lipat itu bisa custom sekarang. Ya, ada apa? Rangkanya, ada stangnya, ada bannya, ada apa? Pedalnya dan sebagainya. Ketika dibeli secara terpisah, diangkat oh, ringan ini. Berarti kalau secara keseluruhan sepeda lipat ringan ya belum tentu juga, gitu kan? Nah, itu komposisi jenis pertama. Lalu yang komposisi jenis kedua, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan apa yang berlaku bagi suatu kelas secara distributif, juga berlaku bagi kelas tersebut secara individual. Ya, jadi maksudnya ketika melihat sesuatu yang lebih besar, yang kecil-kecilnya pun kita anggap sama. Nah, contoh, kuda tersebar di seluruh dunia. Kerancuan akan terjadi jika berdasarkan itu ditarik kesimpulan bahwa setiap kuda tersebar di seluruh dunia. Padahal nggak seperti itu. Ada kuda di Sumba ya, kuda Sumba di Lombok sana ya, di Nusa Tenggara misalnya, belum tentu ada di Inggris atau di Amerika. Nah, kudanya beda gitu kan.
jangan mentang-mentang kesannya kuda itu ada di seluruh dunia jenisnya, karena jenisnya berbeda-beda. Namanya memang kuda, tapi jenisnya berbeda-beda. Tidak semua negara ada. Lalu karena kita menyimpulkan bahwa kuda itu sama dimanapun, akhirnya kita bilang, oh ada kuda dimanapun. Gitu. Nah, itu kerancuan komposisi jenis 2. Lalu kemudian yang kelima adalah divisi. Divisi di sini adalah kerancuan yang terjadi jika berdasarkan apa yang berlaku bagi keseluruhan, ditarik kesimpulan bahwa hal yang sama juga berlaku pada bagian-bagiannya. Nah, contoh, sebuah mobil adalah berat, maka tiap bagian dari mobil juga berat, gitu kan? Seperti yang terjadi hari ini kan, kemarin ya, beberapa hari yang lalu kita juga berduka, ada terjadi kecelakaan pesawat terbang, pesawat Sriwijaya, yang kalau kita lihat fisiknya itu kan besar, gede, gitu ya. Nah, fisik pesawat itu besar, kemudian kita bilang itu adalah berat, lalu kemudian begitu dia mengalami kecelakaan dan hancur berkeping-keping, maka kepingan-kepingan itu juga berat. Nah, itu juga rancu, padahal tergantung kepingan-kepingannya kan. Nah, serpian-serpiannya itu. Ya mungkin ada roda, mungkin ada sayap pesawat, atau kursi-kursinya, jok, dan sebagainya. Nah, jadi kita melihat pesawat itu besar dan berat, maka kemudian kita anggap semua bagiannya berat. Padahal nanti tim penyelamat tentu akan memotong-motong bagian-bagian itu menjadi bagian-bagian kecil, lalu kemudian baru bisa diangkat ke permukaan atau dievakuasi ke daratan. Contoh lain di situ adalah kota-kota kecil adalah banyak. Nah, kota-kota universitas adalah kota kecil, karena itu kota universitas adalah banyak. Nah, kita langsung mengambil jalan pintasnya saja, gitu. Istilahnya banyak, menjadi seolah-olah kalau itu lekat dengan yang lainnya juga sama maknanya. Nah, ini kerancuan divisi. Oke, itulah pembahasan kita ya tentang logical fallacy sebagai materi akhir yang nanti juga saya akan tampilkan dalam soal ujian, sehingga Anda harus bisa memahami ya paling tidak. Karena nanti sifat ujian boleh open book. Nah, Anda harus paham. Kalau tidak paham dari masing-masing contoh tadi, maka akan sulit untuk mengetahui jenis kerancuan yang ditimbulkan dari setiap contoh-contoh yang menjadi soal-soal dalam ujian akhir semester nanti. Baik, Anda silakan isi daftar hadir ya, yang sudah saya kirimkan linknya di Google Classroom. Anda silakan buka di sana. Nanti berikutnya saya akan kirimkan contoh soal untuk Anda coba terlebih dahulu, baru kita tentukan kapan jadwal ujian akan kita langsungkan, ujian akhir semester ya. Begitu kira-kira ya. Bisa dimonitor semuanya informasi ini. Ya, tolong disampaikan ke teman-temannya yang kebetulan tidak bisa hadir pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Barangkali nanti ada mata kuliah lain yang saya akan ketemu dengan Anda. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.